Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia ya. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ibu Eli Febrianti. Namun kali ini pertemuan kita secara online, tidak bisa secara tatap muka karena keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka kembali. Tapi di luar dari itu, semoga belajarnya tetap semangat ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar mengenai usaha, energi, dan daya. Tapi untuk pertemuan hari ini kita belajar mengenai usaha dulu ya. Nanti selanjutnya baru kita belajar mengenai energi. Usaha, apa sih itu usaha? Kamu makan, ngambil sendok, ngambil piring, ngambil nasi, ngambil lauk, kamu mandi, jalan ke kamar mandi, kamu angkat koper, kamu angkat tas kamu, itu sudah dikatakan sebagai usaha. Ya. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini ada traktor yang narik benda, kemudian ada orang manjat tebing ya. Ini semua dikatakan usaha karena usaha itu bisa kita definisikan sebagai hasil perkalian antara perpindahan titik tangkapnya dengan komponen gaya pada arah perpindahan. Atau secara sederhananya bisa kita katakan usaha itu benda yang dikenai gaya. Kita lihat di gambarnya, ada benda dikenai gaya, kemudian bendanya itu berpindah tempat sejauh S, ada jaraknya, ada perpindahannya, maka benda itu bisa dikatakan melakukan usaha. Jadi kalau kamu melakukan kegiatan ya, di mana kamu ada hal-hal yang menyebabkan kamu melakukan gerakan kemudian berpindah tempat, maka itu bisa kita katakan sebagai usaha. Usaha itu bisa juga disebut sebagai kerja. Ya. Oke, kerja punya simbol W. Nah. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kalau F-nya nih, kalau F-nya dia miring, maka arah gerakannya tetap lurus mendatar horizontal, maka punya rumus usaha W sama dengan F cos theta dikali S, di mana theta ini adalah sudut antara F gaya dari luar, gaya yang dikenai oleh benda terhadap arah gerakannya atau perpindahan bendanya ya, di mana F-nya gaya, S-nya itu adalah perpindahan. W itu memiliki satuan joule atau newton meter ya. Kemudian kita lihat di sini, W sama dengan F cos theta. Usaha yang dilakukan berbanding, yang pertama berbanding lurus dengan besarnya gaya. F berbanding lurus dengan gaya. Nih, F berbanding lurus dengan gaya. Segaris sama F. W segaris sama F, berarti itu disebut berbanding lurus. Kemudian usaha juga berbanding lurus dengan perpindahan benda. Nih, lihat, sama S juga dia segaris ya. Dan bergantung pada sudut antara arah gaya dan perpindahan benda. Jika ya, ada jikanya. Jika sudutnya atau tetanya sama dengan 0, maka arah gaya berhimpit dengan arah perpindahan, maka W sama dengan F dikali S. Atau misalkan gini, kamu dorong meja. Pada saat mendorong, tangan kamu searah dengan gerakan mejanya, maka di situ tetanya sama dengan 0 karena berhimpit. Maka rumusnya W sama dengan F dikali S ya. Kalau tidak ada tetanya atau tetanya sama dengan 0, maka W sama dengan F dikali S. Kemudian jika tetanya 90 derajat atau tegak lurus, maka di situ juga gaya tidak melakukan usaha karena tegak lurus antara dengan perpindahannya. Cos 90 itu nilainya 0 ya. Cos 90 nilainya 0. Ingat kaidah tangan kanannya. Kemudian jika S-nya sama dengan 0, sama kalau kamu dorong tembok, temboknya nggak bergerak sama sekali, maka itu juga bisa dikatakan sebagai usahanya 0. Kamu dianggap tidak melakukan usaha walaupun kamu sudah mengeluarkan tenaga ekstra sekalipun ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Untuk menarik koper beserta isinya seperti pada gambar diperlukan gaya sebesar 22 Newton.
Berapakah usaha yang diberikan oleh gaya itu jika sudut antara gaya dengan perpindahan 60 derajat dan balok bergeser sejauh 30 meter. Di sini ada emak-emak ya, narik koper. Ya, tangan sama gerakan koper itu membentuk sudut. Tangannya miring, kopernya gerakannya lurus horizontal mendatar. Ada tetanya sebesar 60 derajat. Kemudian ternyata si koper bukan balok ya, tapi koper. Ternyata kopernya di sini berpindah tempat, bergeser sejauh 3 meter, berarti ada S-nya 3 meter. Kemudian gaya yang dikeluarkan si mak-mak untuk narik koper itu adalah 22 Newton. Yang ditanyakan adalah berapa usahanya. Karena ini ada tetanya, berarti kita pakai rumus yang W sama dengan F dikali S dikali cos theta. F-nya kita masukin 22 Newton, S-nya 3 meter, cos theta, tetanya 60 derajat. 22 dikali 3 dapat 66. Cos 60 itu adalah 0,5 atau 1/2. Maka punya nilai W sama dengan 33 Newton meter atau 33 Joule. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, jika nanti ada pertanyaan bisa langsung drop di chat yang ada di LMS ya, atau bisa menghubungi Ibu via email pakai febriantieli88@gmail.com. Oke. Untuk hari ini cukup dulu sampai di sini. Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga kesempatan berikutnya kita bisa bertatap muka. Selalu jaga prokesnya dimanapun kalian berada. Jangan lupa maskernya, cuci tangannya ya. Sehat-sehat selalu. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.